Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'd. Baiklah yang terhormat pada dosen pengampu Dr. Ulfia Rahmi SPD MPD dan Bapak Hade Afriansyah SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan saya Miss Agustina dengan NIM 2112947. Saya dari Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Pendekatan Sosialistik. Nah, baiklah, saya akan memaparkan untuk materi yang pertama, yaitu definisi pendekatan sosialistik. Nah, adapun kemampuan manusia untuk belajar dari pengalaman orang lain, pendidikan berfungsi sebagai pembaruan hidup. A renewal of life. Hidup itu selalu berubah, selalu menuju pada pembaruan. Hidup merupakan keseluruhan tingkat pengalaman individu dengan kelompok. Nah, untuk keberlangsungan hidup ini diperlukan usaha untuk mendidik anggota masyarakat di mana mereka akan terus berusaha memenuhi kebutuhan sebagai minat pribadi atau disebut personal interest. Nah, pembaruan hidup tidak otomatis, melainkan banyak tergantung pada teknologi seni, ilmu pengetahuan, dan perwujudan moral kemanusiaan. Untuk itulah semuanya membutuhkan pendidikan. Selanjutnya yaitu kemampuan manusia untuk belajar. Cara belajar yang lebih cepat dan efisien adalah belajar dari pengalaman orang lain, di mana kita bisa mengambil pelajaran tanpa harus mengalami trial and error terlebih dahulu. Pembelajaran dari pengalaman orang-orang sukses dapat dimulai dengan membaca buku-buku yang mereka tulis, karena buku yang merupakan pemikiran-pemikiran terbaik penulisnya. Buku itu juga merupakan rangkaian dari pengalaman kegagalan dan kesuksesan seorang tokoh atau penulisnya itu sendiri dengan disusun secara sistematis. Selanjutnya, kita harus juga mengetahui langkah-langkah belajar dari pengalaman orang lain, yaitu ada 3 di sini. Yang pertama, menemukan seseorang yang lebih dulu sukses mencapai tujuan yang atau disapainya. Nah, yang kedua, memperhatikan perjalanan hidupnya dalam meraih kesuksesan. Yang ketiga, mengambil pembelajaran dari kegagalan mereka sebagai proses menemukan kesuksesan. Padukan antara pengalaman mereka dengan potensi dan keterampilan yang kita miliki, serta kesesuaian dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya ada jenis dari pendidikan yang dilihat dari sifatnya. Sebagai perencanaan makro atau adalah perencanaan yang menempatkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan dan yang ingin kita capai dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Rencana pembangunan ini membuat kita dewasa yang meliputi rencana dalam bidang-bidang ekonomi secara sosial, di mana dipandang dari sudut perencanaan makro, tujuan yang harus dicapai negara, khususnya dalam bidang peningkatan SDM, adalah mengembangkan sistem pendidikan untuk menghasilkan tenaga pembangunan yang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, tenaga pembangunan yang terampil sesuai dengan bidangnya. Nah, di sini perencanaan meso. Kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat makro, kemudian dijabarkan dalam program-program yang tersediakan kecil, yang berskala kecil, pada tingkat perencanaan sudah lebih bersifat operasional, disesuaikan dengan departemen dan unit-unit. Yang kedua ada perencanaan mikro. Nah, perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso khususnya dari lembaga pendapatan perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dengan perencanaan makro ataupun meso.
Selanjutnya ada yang ketujuh, pendidikan berkontribusi pada kemajuan sosial. Nah, di sini yang pertama bertoleransi dan pengertian antar budaya. Nah, di sini pendidikan juga memainkan peran penting dalam mempromosikan pemahaman antar budaya dan toleransi, di mana melalui pendidikan individu dapat memahami dan menghargai pendidikan dan latar belakang yang berbeda. Nah, yang mereka membantu mengurangi konflik dan ketegangan sosial. Inovasi ini dan kemajuan teknologi juga berperan penting pada pendidikan yang baik dapat mendorong inovasi dan kemajuan dalam berbagai bidang termasuk sains, teknologi, dan seni. Ini untuk berkontribusi pada penemuan dan perubahan positif dalam masyarakat. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu sosialistik adalah satu cita-cita dan suatu pandangan hidup untuk mengubah masyarakat hidup bersama di mana rezeki adil dan rata terbagi. Suatu masyarakat yang tidak mengenal penghisapan, pendinasan, dan suatu masyarakat yang mana tidak dapat bahwa tergolong kecil penguasaan manusia, kehidupan orang yang lain secara ekonomis ataupun politis. Dalam beberapa buku juga merupakan rangkaian pengalaman kegagalan dan kesuksesan seseorang tokoh atau penulis sendiri yang disusun secara sistematis. Ini dikarenakan kita tidak harus mengalami semuanya dulu untuk belajar dari pengalaman, sehingga kita dapat menghemat waktu dan energi untuk hal yang sifatnya strategis, itu dengan belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain. Nah, baiklah, mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.